Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Haleluya. Silahkan duduk dan salam. Anybody home? Salam. Ya dingin ya. Ya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kita sudah ada di minggu yang terakhir di bulan Juli 2024 hari ini. Ya, sebentar lagi kita akan segera masuk di bulan kemerdekaan. Ya, Agustus. Oke. Bapak Ibu Saudara yang kekasih jemaat Tuhan, kita masih terus belajar tentang pemuridan antar generasi. Discipleship generation disciples. Ya, saudaraku yang kasih, kita sedang mempersiapkan generasi kita secara khusus memasuki tahun emas Indonesia 2045. Tentu saudaraku, ini satu tantangan sekali lagi bagi kita semua, karena generasi yang akan memimpin di depan kita yang harus kita siapkan dari sekarang. Oke, karena itu topik kita pagi hari ini adalah apa yang kita mau tinggalkan bagi generasi selanjutnya. Tanya di kiri kanan, apa yang mau kamu tinggalkan? Haleluya. Oke, saudara guys, kita baca dulu Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10. Setelah seluruh generasi itu dikumpulkan kepada nenek moyang mereka, timbullah generasi yang lain yang tidak mengenal Tuhan dan apa yang telah dilakukannya terhadap Israel. Saudaraku yang kekasih, ini adalah sebuah kisah tragis generasi Israel setelah Yosua dan orang-orangnya, generasi mereka semuanya meninggal, selesai. Ketika mereka sudah ada di tanah Kanaan, dikatakan firman Tuhan, lahir satu generasi baru. Dan sayang sekali mirisnya generasi baru ini, saudaraku yang kasih, ayat firman Tuhan tadi menceritakan, menjelaskan kepada kita bahwa mereka tidak mengenal Tuhan dan apa yang telah Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Itu sangat miris, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kenapa? Karena ternyata bangsa Israel yang Tuhan pimpin dalam perjalanannya, saudaraku yang kasih, setelah masuk ke Kanaan, menikmati negeri yang berlimpah susu dan madu, saudaraku yang kasih. Tapi sayang sekali generasi berikut itu, saudaraku yang kasih, Alkitab mencatat tidak mengenal Tuhan dan apa yang telah dilakukan Tuhan bagi mereka sebelumnya. Saudaraku yang kekasih, tentu sekali lagi ini satu tantangan bagi kita. Maukah kita melihat satu generasi tanpa Tuhan di Indonesia tahun 2034 sampai 2045? Indonesia memang akan memasuki tahun emas dengan populasi penduduk produktif, saudaraku yang kasih, 60%. Artinya saudaraku yang kasih, orang-orang muda Indonesia akan kelebihan, saudaraku yang kasih, orang muda di tahun 2045. Tapi apakah orang-orang muda tersebut adalah orang-orang yang takut akan Tuhan atau tidak? Ini sebuah tantangan bagi kita, generasi kita di hari ini. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kalau kita tidak mau kehilangan generasi di tahun 2034, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, saudaraku yang kasih, maka mau tidak mau, satu-satunya jalan adalah mulai dari sekarang kita harus berkomitmen sebagai suami, istri, papa dan mama, sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, sebagai guru-guru, sebagai pembina-pembina, sebagai mentor-mentor, sebagai orang-orang yang sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya, adalah sekali lagi saudaraku yang kasih, kecuali
kita memuridkan generasi kita. Tidak ada solusi yang lain untuk membuat mereka di usia emas mereka nanti. Di tahun 2034, 10 tahun dari sekarang dan 20 tahun dari sekarang. Anak-anak kita yang hari ini sedang bertumbuh di SD, TK, SD, SMP, SMA, saudaraku yang kasih. Menjadi generasi yang takut akan Tuhan, kecuali sekali lagi dengan memuridkan. Saudara lihat apa yang sebetulnya sedang terjadi dengan bangsa Israel, bangsa yang sangat dikasih oleh Tuhan dan dikhususkan untuk kemuliaannya, yang kemudian hari ternyata melupakan Tuhan sama sekali. Bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang sangat dikasih Tuhan. Tuhan bilang ini bangsa adalah biji mataku. Tapi pada akhirnya saudaraku yang kasih, generasi itu melupakan Tuhan. Setelah kita membaca kitab Keluaran dan kitab Yosua, bahwa ada generasi yang telah melupakan apa yang telah dilakukan Allah bagi orang tua mereka. Apa yang Tuhan lakukan secara ajaib, saudaraku yang kasih, membebaskan mereka dari Mesir, membelah Laut Merah dan Sungai Yordan, memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api, memberi mereka makanan supranatural di padang gurun. Sore hari burung puyuh turun, saudaraku yang kasih, itu makan daging gratis. Besok pagi makan bread gratis, saudaraku, roti gratis. Tiap hari, saudaraku, bangsa Israel menikmati semuanya. Bayangkan saudara, Bapak di sorga dikasih makan depan jutaan orang. Jadi soal makan gratis itu sudah dari zamannya kitab Keluaran, saudaraku. Haleluya, ada amin saudara? Ya. Lalu Tuhan robohkan tembok Yeriko. Saudara lihat waktu akan masuk ke Kanaan, hanya dengan sebuah teriakan. Lalu tembok yang tebalnya, saudaraku yang kasih, hampir 3 meter lebih itu roboh. Dan dahsyat lagi, saudaraku yang kasih, kemarin kita baru baca di khotbah kemarin, Tuhan menghentikan matahari dan bulan gara-gara Yosua berperang. Saudara yang kekasih, siapa yang bertanggung jawab bagi pertumbuhan atau tidak bertumbuhnya sebuah generasi dalam mengenal Tuhan? Jawabannya ada di tangan saya dan saudara. Colek orang di kiri kanan, bilang tanggung jawab ada di kamu. Haleluya. Ada amin saudara? Tanggung jawab ada di saya sebagai dan saudara sebagai orang tua, sebagai gereja, sebagai institusi pendidikan baik formal maupun informal. Saudara, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengajarkan anak-anak mereka, baik anak-anak biologis maupun anak rohani, dengan tujuan untuk mewariskan sejarah, legasi agar mereka tidak melupakan Tuhan. Kemarin kita baca kitab Ulangan, Tuhan perintahkan untuk ajarkan anak-anak mereka. Dan hari ini Tuhan mesti perintahkan hal yang sama bagi para orang tua, para pendidik, saudaraku yang kekasih, bagi pemimpin-pemimpin gereja Tuhan untuk mengajarkan kebenaran itu berulang-ulang. Saya garis bawahi kata-kata saya, berulang-ulang. Katakan amin. Karena itu apa artinya, saudaraku yang kasih? Sebagai orang tua jangan pernah capek. Sebagai guru jangan pernah capek. Sebagai mentor jangan pernah capek. Sebagai pembina jangan pernah capek. Untuk mengajarkan kebenaran, membagikan prinsip-prinsip iman, prinsip-prinsip kebenaran kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, baik yang kita lahirkan secara jasmani maupun yang sedang kita bina secara rohani, supaya mereka tetap kuat mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, benih yang kau taburkan dalam hidup anak-anakmu, dalam generasimu, tidak akan pernah sia-sia. Mungkin hari ini engkau berkata, aduh beta su ajar Pak Pendeta, beta su omong ulang-ulang, madong belum berubah. Percayalah, firman Tuhan yang jatuh, firman Tuhan yang keluar, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kuasanya pasti akan mengubahkan. Hari ini engkau berjerilalah untuk mengajarkan anak-anakmu. Satu hari mulutmu akan bersukacita karena semua anak-anakmu adalah murid Tuhan.
Beri tepuk tangan yang luar biasa. Karena itu tepuk bahu orang di kiri kanan. Jangan lelah untuk mengajar generasi kita. Haleluya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberi perintah agung, saudaraku yang kasih, Great Commission, Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Artinya, saudaraku yang kasih, semua anak-anak kita, baik jasmani maupun rohani, harus kita muridkan. Ada amin? Tentu tantangan sekali lagi buat kita semua, jangan sampai kita muridkan orang lain, tapi kita tidak muridkan anak-anak kita. Itu sebuah tantangan besar Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Karena kadang-kadang kita ngomong dengan anak orang lain, anak kita sendiri kita tidak bisa omong. Ya toh? Dan kadang-kadang anak-anak kita lebih takut guru di sekolah daripada mamanya di rumah. Kalau ibu guru omong, bapak guru omong dong bilang, ibu guru omong. Tapi kalau makanya orang tua kalau apa-apa, sungguh telepon mis, telepon mis. Saudara aku yang kasih. Lihat. Kita harus bisa membimbing, memuridkan anak-anak kita. Kalau tidak Bapak Ibu, ibarat orang tua yang melepaskan bola atau menjatuhkan bola. Saudara tahu, kalau kita lepaskan bola, maka bola itu akan lari kemana-mana. Paham maksud saya? Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang liar. Mereka tidak menjadi nice boy and nice girl, tapi mereka menjadi anak-anak yang liar. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, itu tidak berarti saudaraku yang kasih, anak-anak tidak perlu pendapat di rumah. Anak-anak melawan kita atau sedikit bantah dengan apa yang kita akan, is okay. Tapi dalam koridor mereka masih tetap dalam ketaatan. Mereka mengerti apa semua yang kita ajarkan kepada mereka. Tapi kalau anak-anak kita liar Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mereka lebih betah tinggal di luar sana daripada di rumah. Mereka lebih menikmati yang di sana daripada yang kita. Nah saudaraku yang kasih, itu warning bagi saya dan saudara. Ya saudaraku yang kasih, saya selalu ingatkan anak-anak saya, Papa hanya bisa ajarkan bersama mengasihi dan mencintai Tuhan. Tidak ada yang Papa bisa tinggalkan buat kalian, mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan itu jadi beban dan selalu saya doakan. Puji Tuhan saudaraku yang kasih. Memang anak-anak saya belum seperti Om Ais yang berhasil membina 7 orang anaknya menjadi dan semuanya menjadi murid Tuhan. Tapi saya lihat mereka bertumbuh dalam Tuhan dan terus mengasihi Tuhan dan sudah mulai melayani Tuhan. Itu kebanggaan saudaraku yang kasih. Kalau mereka bisa lakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kita jangan sibuk dengan pekerjaan. Bapak-bapak, jangan sampai engkau pergi anak-anakmu belum bangun, pulang anak-anakmu sudah tidur. Satu kali kalau ketuk pintu, Salam, maka anakmu yang tadi engkau pergi pagi-pagi pulang, dia belum bangun, pulang engkau dia sudah tidur. Dia bilang, Mama ada Om di muka pintu. Kamu bilang, Om siapa? Itu lupa Bapak. Ya gara-gara dia tidak pernah lihat wajah papanya. Gara-gara papanya sibuk atau mamanya sibuk, saudaraku yang kasih. Kita mama atau papa super sibuk. Ya saudaraku yang kasih, kita cari uang, betul. Untuk anak-anak kita, tetapi mari kita tetap selalu punya waktu buat mereka. Ada amin? Anak-anak butuh kehadiran saya dan saudara. Kita ngajarkan mereka saudaraku yang kasih. Ya, sehingga kita tidak mengabaikan janji Tuhan untuk memuridkan mereka. Tanggung jawab saya dan saudara sebagai keluarga, sebagai orang tua ketika Tuhan titipkan permata-permata Tuhan dalam hidup kita saudaraku yang kasih, adalah supaya kita mengajarkan mereka. Bukankah saudara sudah pernah dengar itu kisah seorang anak yang akan datang diutus Tuhan ke bumi? Terakhir dia tanya, siapakah orang yang akan mengajarkan saya bicara, mengajarkan saya jalan, bahkan mengajarkan saya jalan pulang ke sorga? Maka Tuhan berkata, dia adalah malaikatmu. Malaikat itu saya akan panggil apa Tuhan? Lalu Tuhan berkata, malaikat itu akan kau panggil Papa dan Mama. Bukankah yang duduk di depan saya adalah malaikat-malaikat?
Hanya 5 orang. Bukankah yang duduk di depan saya adalah malaikat-malaikat? Bilang orang di kiri kanan, kamu malaikat bagi anakku dan generasimu. Haleluya. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya juga harus memuridkan orang lain. Karena ada janji Tuhan untuk orang yang perlu mereka, ada janji Tuhan untuk setiap orang, mereka perlu mengetahui Tuhan. Mengetahui janji-janji Tuhan saat mereka dimuridkan. Dulu kita pun sudah dimuridkan. Ada amin? Kita bertumbuh hari ini saudaraku yang kasih, oleh karena kita telah dimuridkan. Karena itu sekarang ayo Jemaat Victory Life Community, kita adalah gereja pemuritan. Karena itu mari kita memuridkan setiap orang. Tahun ini target kita 100 orang, kita sudah setengah jalan. Kita akan muridkan saudaraku yang kasih. Mari kita bangkit saudaraku yang kasih, untuk mari melihat sesuatu yang tadi Pak Elvis bagi sesuatu yang luar biasa. Ketika kita menginjili, bahkan kita memuridkan saudaraku yang kasih, kita dengan sendirinya hidup kita jadi bermakna, hidup kita jadi berarti, dan kita menjadi dewasa. Betul saudaraku yang kasih. Mama-mama, ya katakanlah nona-nona saudaraku yang kasih, kalau mereka hamil lalu melahirkan saudaraku yang kasih, itu otomatis saudaraku naluri ibunya muncul. Betul? Tanpa harus diajar. Ibu-ibu memang lebih kelihatan, saudara. Perempuan lebih kelihatan. Kalau bapak-bapak, anak sulima masih bisa perlente, saudaraku yang kasih. Ya, artinya masih bisa gaya. Orang masih panggil nyong, begitu. Kayak tadi orang masih. Tapi kalau ibu-ibu tuh enggak. Melahirkan habis langsung kelihatan ibu-ibunya, saudaraku. Naluri keibuannya, berapa semua itu dengan sendirinya. Lebih jadi dewasa, ya saudaraku yang kasih. Itu kelihatan. Tanpa harus, lu mesti jadi imam ya, lu mesti jadi begini. Tidak perlu. Naluri itu otomatis. Apa maksudnya saudara? Waktu kita memuridkan orang lain, dengar, secara otomatis kita bertumbuh menjadi dewasa. Betul. Kalau saudara tidak pernah memuridkan orang lain, percayalah saudaraku yang kasih, engkau akan biasa-biasa saja. Kekristenanmu biasa-biasa, engkau tidak akan alami apa-apa. Karena itu saudaraku yang kasih, mari memuridkan. Kita bertumbuh dalam proses pemuridan. Gereja ini saudaraku fokus untuk memuridkan saudaraku. Setiap orang harus mulai memuridkan. Siapapun saudaraku. 1-2 orang kita muridkan. Biar kita mampu saudaraku membagikan sesuatu kepada anak-anak kita, anak-anak rohani kita. Kehidupan saudaraku yang kasih, kita bagikan saudaraku yang kasih. Dulu saya pikir saya akan memuridkan orang kalau saya sudah sempurna. Dulu saya sempat berpikir begitu. Saya takut, beta ini belum sampai, beta punya masalah banyak, tidak bisa diselesaikan. Beta juga belum terlalu bagus-bagus amat saudaraku yang kasih. Kadang-kadang masih jatuh bangun, gagal dan sebagainya. Tapi Tuhan ajar kepada saya saudaraku yang kasih, ayo muridkan. Mulai dari apa? 1 langkah. Ketika kamu berhasil 1 langkah, langkah itu yang kamu ajarkan kepada orang yang mengikuti kamu. Keberhasilan 1 langkah. Tidak usah 1000 langkah ke depan. Tapi satu-satu, maju lagi 1 langkah. 1 langkah itulah yang kau bagikan. Beta menang. Dan seterusnya, lama-lama kita berlari, orang di belakang kita juga akan ikut berlari. Katakan amin, saudaraku yang kasih. Itu yang kita kerjakan saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Efesus 6 ayat 4 bilang begini. Ini terjemahan terjemahan baru dulu. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ternyata saudaraku yang kekasih, yang bisa membuat kesal hati anak-anak adalah bapak-bapak, ya, sehingga nasihat ini harus saudaraku yang kasih. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dia bilang begini, ayah jangan membuat anak-anakmu kesal, sebaliknya didiklah mereka dalam pelatihan dan petunjuk Tuhan. Ada 2 kata di sini yang melekat pada seorang ayah untuk anak-anaknya, yaitu ajaran dan nasihat. Saudaraku yang kekasih,
kita melihat bahwa kalau seandainya kita tidak membuat anak-anak kita kesal dan sakit hati, maka saudaraku yang kekasih, kita bisa mendidik mereka untuk memuridkan mereka, membesarkan mereka di dalam Tuhan. Saudara yang kasih, Kolose 1 ayat 28-29 dikatakan demikian. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan yang kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudaraku, ini adalah tanggung jawab gereja untuk mengajarkan kepada jemaat melakukan pembimbingan dan pemuritan. VLC selalu mengajarkan jemaat secara detail dan sistem. Pengajaran yang bertahap atau bertopik yang berkelanjutan. Makanya ada poin part 1, part 2, part 3. Ini generasi pemuritan part yang ketiga, saudaraku yang kasih. Dengan maksud supaya jemaat belajar firman Tuhan dengan jelas dan mudah dipraktekkan. Tujuannya apa, saudaraku yang kasih? Memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Semua pengajaran firman Tuhan, saudaraku yang kasih, para penatua, Bapak Ibu Gembala jemaat melakukan ini dengan serius supaya kita semua sampai kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Sesuai dengan kuasa yang bekerja dengan kuat di dalam kita. Saudaraku yang kasih, karena itu kita terus adakan 4M, SD, SPK, Sekolah Alkitab Anak, Sekolah Alkitab Dewasa yang sementara ini sedang jaga tunas bangsa untuk kelas 10, 11, dan 12, saudaraku yang kasih. Lalu menara doa, supaya apa, saudaraku? Supaya jemaat menjadi sempurna di dalam Kristus. Saudara, ini standar hidup jemaat. Dan ini harga mati yang oleh ilham Roh Kudus dibukakan kepada Rasul Paulus bagi jemaat di Kolose, bahkan di Kupang, saudaraku yang kasih. Jadi standar hidup kita sebagai harga mati adalah apa, saudaraku? Memuridkan setiap orang untuk capai kesempurnaan di dalam Kristus. Saudara, kita harus bisa berbagi kisah hidup kita tentang Tuhan, dengan Tuhan kepada anak-anak kita. Pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan kita bagikan. Saya dengan anak-anak saya tiap hari kalau cerita tentang kemana dulu Papa bertobat, Papa cinta Tuhan, saudaraku yang kasih. Dan biasanya kan kalau orang-orang itu cerita pengalaman atau sejarah, semangat, saudaraku. Itu baru tahun 1989 dia cerita, belum tahun 1990, belum tahun 1991. Tahun 2000, wih masih 24 tahun lagi dia mencerita, saudaraku yang kasih. Tapi itulah kebanggaan, saudaraku yang kasih. Ada amin? Wah, dulu kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, jalan dari Batarus tuh, saudaraku yang kasih, itu biasa ya, Om John. Ya, pulang tataan pick up, saudaraku yang kasih. Dulu tidak ada HP, tidak ada telepon, saudaraku. Tiba-tiba kita sekumpul di satu tempat ya Pak Dance ya. Kita doa, semua teman-teman sudah ada, sedang berdoa, saudaraku yang kasih. Sekarang potong pakai WA aja, pakai WA grup aja. Bilang orang di kiri kanan, tahu satu orang di sini begitu. Jadi saudara, betul saudaraku yang kasih. Gaya hidup live apa tuh Kak dan sharing live. sharing live itu jadi hal yang sangat menyenangkan, saudaraku yang kasih. Kumpul, waduh rame. Yang bikin kami generasi kuat sampai hari ini saudaraku yang kasih ya. Gara-gara kita sering sharing live, komunitas yang luar biasa, saudaraku yang kasih. Rata-rata generasi saya semua cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan jadi pendeta. Luar biasa, saudara. Mari Bapak Ibu saudaraku yang kasih, kita berbagi kasih, berbagi kisah hidup kita. Apa yang terjadi kalau kita adalah orang yang kecewa, sakit hati, orang yang kalah, pecundang, bermasalah, dan konflik dengan pemimpin kita. Baik di tempat kita bekerja atau di tempat pelayanan dan lingkungan keluarga terdekat kita. Maka itu
akan ditransfer kepada keadaan jiwa dan rohani anak-anak kita. Kita yang bermasalah, maka saudaraku yang kasih, anak-anak kita pasti akan alami kemunduran dan kemandekan rohani. Berhati-hatilah saudaraku yang kekasih. Karena itu jaga hati. Pilihan buat saya dan saudara itu kecewa, marah, sakit hati, itu pilihan. Ketika kita bilang, beta mau kecewa, beta mau sakit hati, beta mau terus maju, beta mau lihat ini sebagai satu proses pembentukan, beta mau setia sampai akhir. It's okay, saudaraku yang kasih. Kita menyelesaikannya sampai akhir. Halo, ada amin? Karena setiap orang harus finishing well dalam hidupnya. Dan itu tidak bergantung kepada situasi sekeliling kita. Bahkan tidak bergantung kepada orang lain. Saudara yang memutuskan, saudara yang menentukan langkah-langkah kakimu untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidupmu. Ataukah saudara berhenti? Bagi saya, saudaraku yang kasih, saya sudah bilang kepada diri saya sendiri. Setiap kali saya maju, jalan di belakang saya sudah saya gunting putus. So, I'm not turning back. Saya tidak ada waktu untuk kembali kecuali maju. Saya mungkin tidak bisa lari maju. Saya merayap dengan maju. It's okay. Tapi saya tetap maju untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Puji Tuhan, sudah 35 tahun saya mengasihi dan mencintai Tuhan. Kalau tidak, sekali lagi ini warning bagi kita. Kalau tidak, anak-anak kita akan turut dalam konflik dengan sebagian dari orang-orang tua itu, saudara. Saudara lihat hari ini di Indonesia, ya, Jokowi anak dibenci, saudara yang kasih. Ya tahu? Kita berdoa supaya gereja Tuhan Jemaat Filci juga tidak mengalami hal ini. Kalaupun ada, saudaraku yang kekasih, sebagai orang-orang dewasa di dalam Tuhan, kita sudah harus tahu bagaimana menyelesaikannya. Kita harus tahu bagaimana solusi yang terbaik bagi hidup kita, saudaraku yang kasih. Anak-anak biologis, jasmani, dan rohani, saudaraku, harus tahu siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Karena itu sebagai orang tua rohani, kita memiliki rekam jejak yang dapat terlihat jelas. Anak-anak biologis, jasmani, dan rohani harus tahu secara seimbang dan belajar latar belakang hidup kita dan sepak terjang kita secara sosial dan rohani. Anak-anak jasmani dan anak rohani kita harus tahu latar belakang pemimpin rohani kita. Gembala, ibu gembala, para penetua dan sebagainya. Para pemimpin-pemimpin. Anak-anak jasmani rohani kita harus tahu peran kita dalam gereja lokal. Pekerjaan kita dalam masyarakat, saudaraku yang kasih. Kita mesti tahu. Anak-anak jasmani dan rohani kita membutuhkan sejarah kita dan sejarah kehidupan jasmani dan rohani yang kita berikan kepada mereka sebagai warisan spiritual bagi mereka. Saudaraku yang kasih, ini satu catatan yang sangat luar biasa bagi kita. Kita tidak boleh membiarkan sejarah menulis tentang anak-anak jasmani dan rohani kita suatu hari nanti di 2034-2045 sebagai berikut. Generasi ini telah tumbuh tanpa Tuhan maupun apa yang telah Tuhan lakukan. Jangan biarkan sejarah di tahun 2045 nanti menulis, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, bahwa generasi 2034 sampai 2045 generasi itu telah tumbuh tanpa Tuhan maupun apa yang telah Tuhan lakukan sepanjang sejarah kehidupan saya dan saudara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, inilah tanggung jawab kita. Karena itu saudaraku yang kasih, saya akan bahas 3 ciri generasi tanpa Tuhan. Yang pertama, kurangnya nilai moral dan etika. Roma 1 ayat 28 sampai 32 dikatakan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ayat 30,
Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Ayat 31. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara lihat, tanpa landasan iman yang kuat dan cenderung atau merelativisasi nilai-nilai moral dan etika. Saudara, dimulai dari mana? Dimulai dari ayat itu dikatakan, ketika mereka merasa sudah tidak perlu Tuhan. Ketika mereka merasa sudah tidak mengakui Tuhan. Zaman ke depan, saudaraku, jangan-jangan hari-hari ini orang mulai tidak mengandalkan Tuhan. Mulai mengandalkan kekuatannya, mulai mengandalkan kehebatannya, mulai mengandalkan uangnya, mulai mengandalkan lobby-lobbynya, saudaraku yang kasih. Mari saudaraku yang kasih, kita mulai dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. Ajar anak-anak kita untuk mempercayai Tuhan. Kalau Tuhan sampai bawa kamu sampai hari ini, Tuhan punya maksud rencana buatmu. Tidak ada maksud Tuhan yang jahat dalam hidup. Tidak ada maksud rancangan Tuhan yang mendatangkan kecelakaan. Never, tidak pernah. Saudara mesti ajarkan ini senantiasa kepada anak-anak kita. Kita mesti selalu ajarkan ini, saudaraku yang kasih. Bahkan kepada diri kita sendiri, saudaraku yang kasih. Mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Semua yang terjadi di ayat 29 sampai ayat 32, saudaraku yang kasih. Tadi awal itu dimulai dari mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Mereka merasa tidak perlu untuk mengandalkan Tuhan. Mereka merasa tidak perlu untuk menggantungkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Karena itu ketika Tuhan izinkan kita alami sedikit kegagalan, Tuhan alami kita kesakitan, Tuhan ajar kita untuk izinkan kita untuk mengalami kekurangan dalam hidup kita dengan maksud supaya kita terus mengandalkan Tuhan dan mempercayai Tuhan. Masalah tidak akan membuat saya dan saudara terpuruk dalam hidup ini, never. Persoalan tidak akan membuat kita hancur dalam hidup ini, tidak. Semua itu Tuhan izinkan supaya kita belajar untuk senantiasa perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Garis bawahi kata-kata ini, saudaraku. Pulang ini jadi perenungan supaya kita mengajarkan generasi kita untuk senantiasa mengandalkan dan mempercayai Tuhan. Kalau tidak, saudaraku yang kasih, dampaknya perilaku yang tidak etis atau egois, seperti ketidakjujuran, ketidakadilan, dan tindakan yang merugikan orang lain, itu semakin menjadi umum terjadi di negeri ini, saudaraku yang kasih. Mari kita belajar mulai dengan apa, saudara, sekali lagi, mengandalkan Tuhan dan mempercayai Tuhan. Tiap hari harus bayangkan begini, saudaraku. Tiap hari harus bayangkan begini. Tuhan ada. Tuhan ada. Tuhan tidak tidur. Saya selalu bilang Tuhan sonde tidur. Tuhan lihat perjalanan hidup saya. Tuhan tahu siapa saya. Tuhan lebih tahu siapa saya. Mungkin orang lain lihat saya dengan mata sebelah. Orang lain lihat saya dengan perkataannya. Orang lain salah mengerti tentang saya. It's okay. Tapi Tuhan tidak mungkin. Karena Tuhan lebih tahu siapa John Dede. Halo, ada amin? Tuhan selalu ada. Saya percaya Tuhan ada. Karena itu ketika saya marah, saya kecewa, saya cerita ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan beta sudah suka, Tuhan beta lagi begini, Tuhan lagi begini. Kesempatan saya bawa mobil, saudara, saya kasih naik kaca semua, saudara, kasih tape keras, saudara, di mobil. Saya teriak sepuas-puasnya sepanjang perjalanan. Saya panggil Tuhan dalam hidup saya. Saya menjerit untuk pergumulan apapun yang sedang saya ada. Karena saya tahu Dia ada. Dia mungkin duduk di sebelah saya di samping mobil, saudara. Halo, Dia Maha Hadir, ada amin? Dia selalu ada bagi kita. Mari, saudaraku yang kasih, ajarkan mereka untuk selalu merasa mengandalkan Tuhan. Ini penting, saudara.
Harus digarisbawahi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kadang-kadang kita pikir Tuhan soalnya ada. Kita marah, kita kecewa. Tuhan mungkin pukul belakang kita, istighfar. Tahu saudara artinya? Ingat firman. Kita firman apa? Itu firman di gereja. Ini beta yang hadapi. Tuhan soalnya rasa, beta yang rasa. Tahu saudara, betul tak kita selalu bilang begitu? Beta yang sakit hati, Tuhan saudara. No, saudaraku yang kasih. Tapi mari saudaraku yang kasih, mengandalkan Tuhan dan mempercayai Tuhan. Kalau kita mengandalkan dan mempercayai Tuhan, dengar, Tuhan soalnya mungkin kasih kita rumah tangga, suami atau istri lalu endingnya rumah tangga kita kacau balau. No. Tidak bermaksud begitu. Karena waktu diberkati, firman Tuhan berkata, apa yang diberkati Tuhan selamanya diberkati. Itu janji Tuhan. Itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dan tidak dapat diceraikan oleh siapapun. It's okay saudaraku. Itu janji Tuhan bagi saya dan saudara untuk rumah tangga kita. Dan kalau hari ini suamimu belum bertobat, istrimu belum, anak, percayalah saudaraku yang kasih. Mungkin engkau perlu lutut yang lebih kuat. Mungkin aku perlu lebih menangis. Mungkin Tuhan lebih berurusan untuk merubah hidupmu ketimbang merubah suamimu. Tuhan, saya tanya Tuhan, apa yang perlu dirubah dari hidup saya? Supaya suami saya mengasihi engkau, mencintai engkau Tuhan. Kalaupun saya harus tersalib bagi suami saya, haleluya. Halo, ada amin? Bukankah Yesus tersalib supaya kita semua diselamatkan? Mungkin engkau sebagai suami, mungkin sebagai istri harus tersalib supaya istri atau suamimu bertobat cinta Tuhan. Dan saya yang belum tersalib, saudaraku. Kita masih hidup dengan ego kita sendiri. Makanya saudaraku, orang lain di sekeliling kita belum mengasihi Tuhan. Gara-gara kita belum tersalib. Semua hal dalam hidup saya dan saudara. Kita boleh bilang, adapun hidup kini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup. Halo. Di depan saya adalah Kristus yang hidup. Hanya 3 orang. Di depan saya adalah Kristus yang hidup. Bagaimana Kristus yang hidup, saudara-saudara? Yang kedua, generasi itu akan kehilangan tujuan hidup. Pengkhotbah 1 ayat 2 dan 3. Kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Saudara, tanpa kepercayaan kepada Tuhan, maka generasi ini merasa hidup mereka tidak memiliki tujuan dan makna yang lebih tinggi. Hidup tanpa tujuan, sekedar menjalani seluruh aktivitas kita, saudaraku yang kasih. Kita tidak ada tujuan. Setiap kita, waktu Tuhan ciptakan saya dan saudara, dengar, kenapa kita berbeda satu dengan yang lainnya? Karena Tuhan punya maksud dan tujuan yang berbeda pula dengan setiap orang. Halo. Daud melaksanakan kehendak Tuhan pada masanya, pada generasinya. Dan orang berkata setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, saudaraku. Itu berarti kalau saya ada hari ini, ada maksud tujuan dalam hidup saya. Maksud Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup saya, saudaraku yang kasih. Sehingga hidup kita tidak sia-sia, kita tidak biasa-biasa saja, saudaraku. Kita tahu ada sesuatu dalam hidup kita. Nah, kita pada anak-anak kita, kepada generasi pun kita bilang, kalau kamu sampai lahir ke bumi, Tuhan sampai adakan kamu di tengah-tengah keluarga ini. Kamu memang tidak memilih siapa papa dan mamamu, tapi Tuhan yang tempatkan kamu di sini. Percayalah kepada anak Yud, saya selalu bilang begitu. Kamu tidak pernah pilih siapa papa dan mamamu. Tuhan hanya pinjam, titip Patrick di Miami Pungkandungan. Tuhan titip Patrick. Berarti Tuhan punya rencana buat seorang Yeremias Patrick Svangidai. Ada amin? Amin. Betul, saudara.
Dan ini juga yang kita sampaikan saudara, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Bahwa setiap kita, Allah punya spesial tujuan atas hidup kita. Karena itu mari kita temukan tujuan hidup di dalam Tuhan, saudaraku yang kasih. Dan saudaraku yang kasih, Tuhan selalu punya hal yang lebih luar biasa bagi hidup saya dan saudara. Ketika mereka tidak punya kepercayaan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup tidak ada tujuan, maka saudaraku yang kasih, dampaknya adalah meningkatnya perasaan hampa, bingung, pencarian makna melalui cara-cara yang tidak sehat, seperti menggunakan narkoba, pencarian kesenangan duniawi, dan lain-lain. Bahkan tidak sedikit saudaraku, hari-hari ini berita orang bunuh diri. Itu tidak hanya terjadi di Korea atau di China, tapi sudah terjadi di Kota Kupang. Generasi muda gampang sekali frustrasi, bunuh diri saudaraku. Hidup orang bilang napas pendek. Sudah tidak pikir panjang lagi. Yang kalau bisa dia bikin lakukan apapun dia lakukan. Kenapa? Karena tidak ada tujuan saudaraku yang kasih. Kalau kita punya tujuan, maka kita akan atur baik-baik. Apa saja dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Generasi yang tidak takut Tuhan akan menyebabkan ketergantungan pada materi dan kesenangan duniawi. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, generasi tanpa Tuhan seringkali mencari kepuasan dan identitas melalui kepemilikan materi dan hiburan duniawi. Orang akan sangat terasa berarti, saudaraku yang kasih, kalau punya status sosial, kalau punya jabatan. Makanya orang tua dulu bilang didik anak-anak bilang begini, itu Pak John juga sudah sampaikan. Bosan belajar bapak kau nanti jadi orang. Sekarang belum orang, masih kode. Itu nasihat salah saudaraku yang kasih. Kadang-kadang kita ajaran belajar baik supaya kita taruh saudaraku yang kasih untuk hidup saudaraku yang status kepada anak-anak kita supaya mereka, sehingga apapun nanti di depan mereka lakukan supaya mereka bisa kelihatan jadi orang. Cari kepuasan, cari identitas di situ saudaraku ya. Ya anak-anak remaja sekarang saudara, dari dulu diingatkan saudaraku, identitas mereka kepada kelompok komunitas mereka. Ya, kalau lu sondai merokok, ini sekarang ada berita terkini terbaru. Pemiras terbesar di seluruh Indonesia adalah Kota Kupang, nomor 1. Itu berita. Untuk orang pesta ulang tahun, masuk minta, pesta apa saja, jangankan pesta, duduk kumpulan, kerja bakti saja saudaraku yang kasih. Endingnya harus pakai tolakan. Kota Kupang sangat terkenal. Dan kalau lu tidak miras, lu dianggap bencong lah, lu dianggap tidak. Iya, supaya kita saudara-saudaraku yang kasih. Artinya saudaraku yang kasih, ini betul. Identitas kita jadi begitu. Lalu kalau kumpul bakar-bakar, cari ikan. Di Atambua saya punya saudara, lebih seru lah saudara. Tiap hari, don tambah karaoke lah menyanyi dari pagi sampai besok saudara. Saya muka karena ini, karena orang mau berubah, kok tetangga semua begini, habis nah saudara. Semua tetangga begitu. Makanya betul saudaraku, Kota Kupang itu digelar pemiras tertinggi se-Indonesia. Itu sudah ada penelitiannya saudaraku. Nah, sampai generasi kita, generasi miras saudaraku yang kasih.
Anak-anak kita kumpul hanya soleh. Kasih ingat mereka. Ada amin saudaraku yang kasih. Ini apalagi alasan sedikit rohani. Kau tuh ada perjamuan. BCK 011. Perjamuan apa? Ya, saudara. Nah, dampaknya bagi masyarakat ketika mereka hidup tergantung pada materi, kesenangan duniawi, maka saudara akan menjadi generasi yang konsumerisme yang berlebihan, hedonisme dan penekan berlebihan pada pencapaian materi dan kesenangan sesaat. Tidak salah kalau kita orang tua diberkati, saudaraku yang kasih. Tidak salah. Ketika kita menyediakan fasilitas bagi anak-anak kita, itu tidak salah. Tapi bagaimana kita mengajarkan mereka menggunakan fasilitas yang kita punyai. Betul, saudaraku. Tentu kita juga tidak mau di zaman kita. Waktu dulu kita cerita kepada mereka, dulu lu tahu kosannya bapak rompi sekolah tuh jalan kaki. Untuk anu rompi honas dari jalur 40 Tunas Bangsa jalan kaki nah. Terpaksa kau harus antar dengan oto. Kalau sana antar, sana jemput, orang bilang bapak antar. Lu naik maksi saya. Kalau orang culik beta, saudara bayangkan. Anak bilang beta dong, orang nanti culik. Jadi saudara pegang kita mesti antar. Tapi ya saudara pegang. Tapi fasilitas tidak boleh membuat anak-anak kita hedon, saudara kau yang kasih. Paham mengerti ya maksud ini, saudara kau yang kasih. Selalu kasih dengan mereka tips-tips untuk berjuang dengan hidup ini. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, inilah tantangan bagi saya dan saudara. Kita tidak perlu tunggu sampai 2034 atau 2045 baru kita akan lihat 3 kondisi itu terjadi. Sekali lagi saya bilang kepada saudara, hari-hari ini semuanya sudah nampak jelas. Karena kalau kita tidak bersiap-siap untuk mulai sedikit demi sedikit memuridkan anak-anak kita, memuridkan generasi kita, maka saudaraku yang kasih, kita kemungkinan lost generation. Kita akan mungkin kehilangan generasi. Tanggung jawab kita semua. Ada amin saudaraku? Ya, mari saudara bergandengan tangan, saya dan saudara saling mengingatkan, menguatkan, menjaga generasi kita mengasihi Tuhan. Mari buat keputusan, bangkit semangat kita saudaraku untuk melihat bahwa kasih karunia Allah dalam hidup saya dan saudara untuk melanjutkan memuridkan generasi kita. Amin.